Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang mengajak kita agar menjadi orang yang punya sifat kasih sayang. Itu hadis Ar-Rahimun Yarhamur Rahman. Irhamu man fis ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimu jajanatu minar rahman. Wa man wasalaha wasalahullah. Wa man qata'aha faqata'ahullah. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Jadi barang siapa yang menyayangi, Allah akan menyayanginya. Siapa yang memutuskan, Allah juga akan memutuskan. Hadis ini ada diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dalam hadis ini menerangkan bahwa setiap sikap kasih sayang itu tidak hanya beliau terapkan kepada kawan-kawan atau kaum muslimin saja, tetapi yang dimaksudnya adalah kepada semua manusia, ya. Entah itu kawan, entah itu lawan. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dia senantiasa menunjukkan setiap sikap kasih sayang ini. Sayang. Dan yang dimaksud man di sini bukan hanya sekedar orang, tapi semua makhluk di situ, makhluk Allah. Ya. Jadi yang dimaksud Allah di dalam yang adalah di sini macam man fis sama di sini, penghuni langit di sini adalah Allah dan para malaikatnya. Adapun yang dimaksud man fil ard atau penghuni bumi yang dimaksud yang harus kita kasihi, ya, kasih sayangi dan sekaligus dikasihani ini adalah kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu adalah segala yang bernyawa di situ. Entah itu manusia, entah itu hewan di situ. Dengan demikian menolong mereka ini termasuk ya bagian dari cara kasih sayang. Maka kita para sahabat-sahabat ya itu mendengar ayat ini, maka dia berlomba-lomba berusaha untuk menyayangi semua makhluk-makhluk Allah. Maka itu salah satu contoh yang pernah kita dengar ya, cerita bagaimana ya ada seorang yang memberikan pertolongan, memberi makan, memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan, ya. Ini punya nilai pahala yang tinggi. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis itu, ya, orang yang memberikan minum ini adalah seorang yang asal-muasalnya seorang pelacur, ya. Karena ada rasa kasih sayangnya dia kepada seekor anjing, kemudian dia
mengambilkan ya air minum ya kepada anjing ini. Karena dorongan kasih sayangnya kepada seekor anjing ini, kemudian Allah menjadikan dia dikasihani oleh Allah. Dengan apa? Kemudian dia diberi hidayah oleh Allah. Ditunjukkan hidayahnya oleh Allah sehingga dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang asal muasal menjadi pelacur, menjadi tidak pelacur. Kemudian dia menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Sehingga di situ menjadikan sebabnya dia masuk surga di situ. Kalau maka kita lihat bahwa banyak sekali dia ya orang-orang yang ya pada para sahabat itu begitu sayangnya kepada ya tentunya Abu Darda misalnya, itu sayang kepada burung ya, dia sampai berusaha berkeliling ya kampung ya melihat kampung ini mendekati anak-anak kecil yang bermain ya dengan burung itu. Dia beli burung yang dibuat mainan dengan anak kecil itu, kemudian ya dibeli dan diterbangkan ya dengan mengatakan terbanglah kamu dan kamu bebas mencari penghidupan sendiri. Rahmat Allah ini adalah dia yang oleh Al-Quran disebut sebagai mencakup kepada segala sesuatu ya, atau wasiat kulla syai'in gitu ya. Seluruh nikmat yang kita rasakan barulah 1 dari 100 rahmat Allah ya. Sedang 99 rahmat yang lain sementara masih ditahan oleh Allah dan tidak akan diberikan kecuali nanti di akhirat di situ. Maka dikatakan Rasulullah ya Allah ya akan diberikan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Dari 99 ini akan diberikan Allah ya, hanya kepada orang mukmin yang beriman nanti di akhirat. Rahmat Allah ini. Sedang yang 1 itu yang diberikan Allah bentuk sifat Rahman Gusti Allah kepada semua makhluk Allah di bumi ya. Entah itu yang berakal atau yang tidak berakal, atau yang berakal entah itu mukmin atau kafir. Semua mendapat Rahman Gusti Allah. Ini hanya yang termasuk dari sifat ya rahimnya Allah yang 1 itu. Maka disitulah kepada siapa-siapa yang hamba yang beriman yang di dalam dirinya terdapat getaran cinta, punya rasa kasih sayang, maka akan diberi rahmat Allah. Maka Rasul itu mengatakan yang bisa masuk surga hanya orang yang mempunyai rasa belas kasihan di situ, orang yang punya kasih sayang. Ini menjadikan dorongan kita dalam kehidupan kita ini, jadilah orang yang punya kasih sayang. Jadilah orang yang tidak suka menghardik orang, mengumpat orang, mencaci maki orang, tapi jadilah orang yang ya punya rasa kasih sayang yang sudah ditonjolkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan beliau. Dia selalu berkasih sayang kepada siapa saja, bahkan pada orang-orang yang punya ya rasa kebencian kepada Rasulullah, Rasulullah justru mengimbanginya dengan kasih sayang. Bahkan setiap ada orang yang mencelakai beliau, yang terucap pada lisan beliau apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilahkah petunjuk ya, mereka itu karena mereka itu tidak tahu, karena dia mempunyai memperlakukan saya seperti ini karena ketidaktahuannya. Itu dimintakan hidayah kepada Allah. Ini yang ditujukan Allah. Ini menebar kasih sayang kepada rasa cinta ini haruslah menyeluruh, tidak pandang bulu, bahkan kepada ya orang apapun bentuknya, entah itu preman, entah itu ya kita diminta untuk menunjukkan rasa kasih sayang ini. Artinya apa? Kita diminta nahi mungkar itu ya nahi mungkar yang dimaksud dengan ingkar kita itu adalah ingkar kepada perbuatannya, tapi bukan pada ingkar pada pribadi orangnya itu. Kalau pribadinya sama-sama, dia seorang manusia dan kita juga manusia yang butuh dikasihani. Ya. Maka kita tidak boleh benci kepada seseorang, kepada dzatiyahnya orang itu, tapi yang kita benci adalah perbuatan. Nah, disitulah bentuk apapun orang itu, ya
Ya, yang kita lakukan adalah ya kita harus mengkasihani semua orang tanpa melihat ya, perilakunya. Yang kita hindari adalah perilakunya. Ya, kita benci perilaku, tapi pada pribadinya kita tetap bergaul dengan cara. Maka ini yang digunakan dakwah oleh para wali songo di sini dalam menyebarkan Islam di Indonesia ini adalah menyebarkan kasih sayang di sini. Kepada siapa saja. Ya. Tidak ada ceritanya wali songo terus marah-marah dengan orang yang didakwain, tidak pernah. Tapi justru kasih sayang. Orang yang tidak suka pertama kali belum kenal beliau didatangi, diajak dengan cara yang baik di situ. Ya. Maka disitulah menjadikan sebab Islam di Indonesia ini tersebar karena apa? Ya, didakwahkan dengan menebar kasih sayang di situ. Ya. Tidak dengan cara mengutuk, mengubar dendam nih ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita ini prihatin mendoakan mereka di situ. Ya Allah ya. Allah marhamhu, Allah marhamhu. Ini Allah Rasulullah yang ya. Allah marhamhu wa Allahumma tub alaih. Ya Allah kasihanlah dan ya ampunilah mereka, ini doa ya. Jadi kasih sayang atau rahmah itu juga berarti harapan agar seseorang itu kembali kepada pangkuan ilahi. Seorang sufi contohnya Syakib al-Balgha atau Syakib al-Zaid itu mengatakan bahwa pada suatu saat kamu akan teringat atau bertemu dengan orang jahat. Kemudian kamu tidak merasa belas kasihan kepadanya, berarti kamu lebih jahat dari dia. Dari kata Syakib al-Zaid. Orang kok bertemu dengan penjahat, kemudian ternyata pada itu ketemu kita tidak punya rasa belas kasihan pada penjahat itu, berarti kita lebih jahat dari penjahat itu. Cinta kepada sesama ini adalah tolak ukur iman seseorang. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bila seorang tidak punya rasa kasih sayang, belas kasihan terhadap sesamanya, maka Allah pun tidak punya belas kasihan kepadanya. Yang dilihat nanti hadis Bukhari itu ada di situ. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sholat, puasa itu belum cukup membawa seorang ke surga sampai dadanya itu bersih, ya, bersih dari dendam, bersih dari hasud, ya, dan hatinya ini menjadi hati yang penyayang, punya belas kasihan terhadap sesama, ya. Maka kalau kita lihat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa amal yang paling disenangi oleh Allah adalah memberi maaf. Sewaktu sempat kita membalas dendam. Berat ini, ya. Orang memberi maaf pada waktu dia sempat membalas dendam. Umumnya orang, begitu dia sempat membalas dendam, tidak akan beri maaf. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, orang yang paling disayang oleh Allah adalah orang yang memberi maaf sewaktu dia punya kesempatan untuk balas dendam. Berlaku adil pada suatu saat dia emosi. Ini sulit juga ini. Ya. Orang yang sedang emosi terus berlaku adil. Biasanya dia terus melakukan hal-hal yang meninggalkan keadilan di situ. Dan menaruh belas kasihan terhadap sesama hamba Allah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya, itu banyak manusia yang patut kita kasihani. Entah itu karena kemiskinannya, yang tidak punya ibu bapak di situ. Nah, anak-anak yatim, ya, atau orang yang jahat, yang terpaksa. Karena orang jahat itu tidak semuanya karena muncul dari dirinya, karena keterpaksaan. Seperti dalam kondisi kita sekarang ini. Banyak orang karena kena PHK, dalam satu sisi dia harus menghidupi keluarganya, maka tidak ada yang terlintas di dalam dirinya kecuali dia melakukan kejahatan, mencuri, merampok, macam-macam. Karena apa? Keterpaksaan, sebenarnya keterpaksaan asal muasalnya itu. Karena dia terkena musibah di situ.
Mereka inilah orang-orang yang termasuk makhluk ya, makhluk seperti kita yang bernyawa, yang beda nasib dengan kita di situ, yang nasibnya belum berpihak kepada mereka di situ. Maka itulah orang yang harus kita kasihani. Dan ini ya yang inti pokok dari agama kita ini. Ya, itu ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah inti pokoknya pada budi pekerti yang. Bila kita sebagai manusia menjadi yang punya budi pekerti yang baik, baik kita diaku sebagai orang yang benar-benar orang yang beragama. Nah, kalau orang mengaku beragama tapi budi pekertinya belum baik, maka itu pengakuan dia beragama masih belum sempurna. Salah pentingnya di sini kita tumbuhkan rasa kasih sayang. Tidak ada orang yang pernah ya niat untuk berlaku salah, tapi kesalahan itu keluar begitu saja tanpa direkayasa oleh dirinya, karena apa? Tidak lepas dari kehendak Allah di sini. Nah, ini yang harus kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka ini. Kita mohonkan mereka itu selalu diberi petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Jadi kita doa yang paling manjur adalah doa bagaimana kita mendoakan baik kepada orang lain. Kalau kita mendoakan doa kepada orang lain, baik kepada orang lain, berarti kita mendoakan kepada kita sendiri. Man da'a ghairahu da'a nafsa. Siapa yang mendoakan kepada orang lain, berarti dia mendoakan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Akhiri wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.